Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana وزدنا من علمك وكرمك وجودك يا ذا الجلال والإكرام إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. Para hadirin, akhwat wa ummahat fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua, termasuk nikmat hujan yang saat ini sedang turun. Allahumma sayyiban nafi'an. Semoga Allah memberikan hujan yang bermanfaat, yang menjadi berkah bagi kita semua. Kita memohon dengan seluruh asma Allah yang husna, dengan seluruh sifat-sifatnya yang maha sempurna, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan usia kita semua di atas kesehatan, ketaatan, keistiqomahan, dan di atas keberkahan. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Semoga yang sedang punya hutang, Allah lunaskan hutang-hutangnya. Semoga yang sedang sakit, Allah segera angkat penyakitnya dan sembuh seperti sedia kala. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini insyaallah ta'ala kita akan masih melanjutkan pembahasan tentang keutamaan roja. Kita masuk di hadis terakhir ya. Betul Ibu? Hadis dari Anas bin Malik. Qala al-muallif al-imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i alaihi rahmatullah. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu qala Allah ta'ala ya ibna Adam innaka ma da'awtani ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال حديث حسن. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah
Beliau berkata dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau bercerita, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, qala Allah taala, Allah yang maha tinggi berfirman, ya ibna Adam, wahai anak Adam, sesungguhnya selama engkau tetap berdoa dan berharap kepadaku, niscaya aku akan memberikan ampunan kepadamu atas dosa yang telah engkau lakukan, dan aku tidak memperdulikan berapa banyaknya. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, andai dosa-dosamu itu setinggi langit, lalu engkau memohon ampunan kepadaku, niscaya aku akan mengampunimu, dan aku tidak peduli berapa banyaknya. Ya ibna Adam, sesungguhnya jika engkau mendatangiku dengan membawa kesalahan sebanyak isi bumi, lalu engkau menemuiku dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, niscaya aku akan mendatangimu dengan ampunan sebanyak bumi dan seisinya. Nah, di sini derajatnya sahih li ghairihi. Imam At-Tirmidzi periwayat hadis ini mengatakan hadisnya hadis hasan. Baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Asal dari hadis ini aslinya hadis dhaif, ya. Walaupun Imam At-Tirmidzi menyatakannya sebagai hadis hasan, namun karena dia memiliki syahid itu penguat dari hadis yang lain yang ada di Musnad Imam Ahmad, syahid dari hadis Abu Dzar. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian syahid dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya, sehingga derajat dari hadis ini naik menjadi sahih. Sahih li ghairihi. Ada sahih li dzatihi yang di atasnya. Nah, di bawah dari sahih li ghairihi, sahih li dzatihi adalah sahih li ghairihi. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, hadis ini dibawakan oleh Imam An-Nawawi di bab tentang keutamaan roja. Syahidnya jelas, ya, pada kalimat ya ibna Adam innaka mada'autani wa rajautani. Wahai anak Adam, sesungguhnya selama engkau tetap berdoa dan berharap kepadaku, apa yang akan didapatkan orang yang senantiasa berdoa dan berharap? Allah akan memberikan ampunan atas dosa yang dilakukan. Ini fadilah bagi mereka yang punya harapan besar, harapan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, menghasilkan ampunan. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Bahkan ampunan Allah itu sangatlah besar. Kalaupun orang membawa dosa seisi bumi, sepenuh bumi, selama dia memohon ampun kepada Allah dan tidak melakukan penghalang dari ampunan itu diberikan kepada manusia, ya, seperti kesyirikan, maka
Allah akan memberikan ampunan, ya, sebesar apapun dosa yang dilakukan. Jelas dari sini menunjukkan tentang keistimewaan dari orang-orang yang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, pelajaran yang lain yang bisa kita dapatkan dari hadis yang mulia ini hadis qudsi ya. Dari hadis qudsi ini kita bisa mengambil pelajaran betapa luasnya karunia dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Betapa luasnya karunia dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap para hambanya, terutama adalah Ibnu Adam, Bani Adam, yakni umat manusia. Selama mereka masih hidup, selama mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, selama mereka berdoa dan berharap kepada Allah, maka karunia kasih sayang Allah dan juga ampunannya sangatlah besar bagi manusia. Maka dari riwayat ini kita juga bisa mengambil pelajaran bahwa di dalam hadis ini terdapat perintah untuk beristighfar, perintah untuk berdoa, perintah untuk berroja, berharap, yang sejatinya itu semua tercakup di dalam aktivitas doa. Orang itu kalau berdoa maka mesti ada rasa takut kepada Allah dalam doanya. Mesti juga ada rasa cinta kepada Allah dalam doanya. Juga mesti ada rasa harap. Rasa takutnya melahirkan dorongan untuk beristighfar, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa harapnya mendorong dirinya untuk meminta rahmat, karunia, meminta kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan doa itu kan isinya itu saja. Kalau kita berdoa, inti doa itu apa, Bu? Inti doa itu apa? Iya, permohonan kan. Isinya ada permohonan sesuatu, ada juga permohonan perlindungan. Isinya antara kebaikan-kebaikan dunia dan juga kebaikan-kebaikan akhirat atau kebaikan agama. Makanya ada doa yang disebut dengan doa sapu jagat. Apa doa sapu jagat, Ibu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Intinya kan dua itu. Jadi kalau ibu punya daftar 100 doa, itu kan intinya dua itu saja.
imma kebaikan dunia, imma kebaikan akhirat. Ya Allah, wafatkan saya dalam keadaan husnul khatimah. Itu kan kebaikan agama, kebaikan akhirat. Ya Allah, berikan rezeki yang berlimpah dan berkah. Ini kebaikan dunia. Ya Allah, berikan saya jodoh yang saleh. Ini kebaikan apa, Bu? Dunia. Ya Allah, lunaskan hutang-hutang saya. Ini kebaikan dunia. Ya Allah, sembuhkan penyakit saya. Kebaikan dunia. Walaupun bagi seorang muslim, kebaikan dunia itu sejatinya juga menjadi wasilah untuk kebaikan agama dan akhiratnya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Saya sedikit membahas tentang istighfar. Ya ibn Adam, law balaghat dhunubuka ananas sama. Wahai ibnu Adam, andai dosa-dosamu itu setinggi langit, thumma astaghfartani, lalu engkau memohon ampunan kepadaku, apa kata Allah? Ghafartu laka wala ubali, niscaya aku akan mengampunimu dan aku tidak peduli berapa banyaknya dosamu itu. Ini keutamaan istighfar. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, istighfar itu bisa dikatakan pengaman bencana. Bencana lahir, bencana batin, bencana dunia, bencana agama, ataupun bencana akhirat. Pengamannya itu adalah diantaranya istighfar. Ibu bisa lihat di surat Al-Anfal ayat 33. Di surat Al-Anfal ayat 33, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedangkan kamu berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedangkan mereka itu meminta ampunan. Jadi kalau para hamba ini senantiasa meminta ampunan, maka Allah tidak akan mengazab, tidak akan menyiksa mereka. Ayat ini, ayat berapa tadi, Bu? Ayat 33 surat Al-Anfal. Dijelaskan oleh sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhuma. Kata beliau dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, kana fihim amanani. Umat Muhammad itu memiliki dua pengaman dari bencana. Dari bencana yang merata.
Yang pertama, An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang pertama adalah keberadaan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian yang kedua, wal istighfar. Yang kedua adalah istighfar, yakni memohon ampunan. Dari dua ini, bagi kita ibu, apakah dua-duanya ada atau sisa satu saja? Sisa satu. Maka kata sahabat Ibnu Abbas, "Fadhahaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa baqiyal istighfar." Sang Nabi telah wafat, sudah tiada, sudah pergi meninggalkan alam fana ini. Wa baqiyal istighfar, tersisa satu pengaman lagi dari bencana, yaitu istighfar. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, istighfar ini berarti anugerah yang begitu besar jika kita memilikinya. Dia bisa menjadi tolak bala bagi kita. Bisa mendatangkan ampunan, bisa juga menolak siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Jadi selama orang itu beristighfar, maka Allah tidak akan mengazabnya. Dengan cakupan yang lebih umum lagi, di sini juga menunjukkan pentingnya bertaubat. Pentingnya bertaubat kepada Allah. Perhatikan, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Mohon maaf Bu ya, banyak iklan. Lagi musim virus katanya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di surat An-Nisa ayat 110, Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan, surat An-Nisa ayat 110, "Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima wa may ya'mal su'an," dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan atau keburukan, kemudian thumma yastaghfirillah, dia segera memohon ampun kepada Allah, beristighfar, yajidillaha ghafurur rahima, maka dia akan mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Masya Allah. Orang yang berbuat jahat atau menzalimi dirinya, kemudian dia beristighfar, memohon ampunan kepada Allah, maka dia akan dapati Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di sini menunjukkan bahwa orang yang berbuat jahat atau menzalimi dirinya sendiri, menzalimi
dirinya sendiri. Kemudian istighfar kepada Allah, maka istighfarnya itu akan menjadi obat bagi dirinya. Baik. Kalau zalimnya kepada orang lain, gimana, Bu? Kalau zalimnya kepada orang lain, maka tidak cukup istighfar kepada Allah. Tidak cukup dia beristighfar kepada Allah. Tapi dia pun harus apa, Bu? Harus meminta maaf, menyelesaikan urusan dengan orang yang bersangkutan. Sehingga ibu-ibu yang dirahmati Allah, sejatinya dosa zalim kepada orang lain itu sangat mengerikan dibandingkan dengan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Makanya ada kalam dari Sufyan Ats-Tsauri pelan-pelan saja, Bu, ya, biar tidak gampang batuk. Bismillah. Sebagian salaf rahimahullahu ta'ala berkata, taib, ini pernyataan Sufyan Ats-Tsauri, bahwa ibu-ibu yang dirahmati Allah, orang yang membawa 70 dosa yang terkait dengan hak Allah, ahwan alaihi, lebih ringan bagi dirinya daripada dia membawa satu dosa yang berkaitan dengan hak manusia. Nauzubillah. 70 dosa berkaitan dengan hak Allah itu lebih ringan daripada satu dosa yang terkait dengan hak manusia. Sehingga dari sini salafun salih rahimahumullahu ta'ala, mereka memandang ahli ibadah sejati itu bukan hanya mereka yang rajin sholat, bukan hanya mereka yang rajin puasa, tapi mereka yang juga berusaha al-kaffu an a'radhin nas, tidak mau menodai kehormatan orang lain. Sebagian salaf mengatakan adrakna as-salaf wa hum la yarawna al-ibadah fi shaumi wala fi shalah. Kami mendapati para salaf bahwa mereka tidak menilai seseorang itu ahli ibadah disebabkan rajin puasa dan sholat. Akan tetapi ahli ibadah sejati adalah fil kaffi an a'radhin nas,
yang tidak mau menodai kehormatan orang lain. Jadi ahli ibadah itu bukan hanya yang rajin sholat, yang rajin puasa, tapi juga dia orang yang bersungguh-sungguh menjaga lisannya, menjaga sikap, tingkah laku, perbuatannya dari merusak kehormatan orang, dari ngolok-ngolok, memfitnah, mengejek, menghina, mentertawakan orang lain. Dan Masya Allah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, orang itu kalau bertakwa kepada Allah, maka dia lebih takut sejatinya, lebih takut berbuat dosa kepada sesama manusia dibandingkan dosa kepada Allah. Tentu tanpa dengan maksud meremehkan dosa kepada Allah. Kenapa demikian, Ibu? Tadi ya, di ayat tadi, surat apa tadi? An-Nisa ayat 110 itu ya. Orang yang berbuat keburukan atau menzalimi dirinya sendiri. Zalim kepada diri sendiri berarti melakukan dosa yang tidak ada kaitannya dengan hak orang lain. Dia beristighfar, bertaubat kepada Allah, dia akan dapati Allah itu Maha Pengampun. Tapi kalau zalimnya kepada manusia, maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, dia tidak akan hilang begitu saja dengan istighfar kepada Allah. Dia tidak akan hilang begitu saja dengan rengekan, dengan tangisan di hadapan Allah di sepertiga malam terakhir. Dia tidak akan terhapus begitu saja hanya dengan rajin sholat, rajin puasa, rajin umroh, haji berkali-kali, rajin sedekah, rajin zikir, rajin baca Quran. Tidak serta-merta terhapus. Kenapa? Karena dia terkait dengan hak manusia. Hati-hati ini. Makanya Imam An-Nawawi di bab tentang taubat yang sudah kita lewatkan itu memberikan satu syarat. Ketika dosa itu terkait dengan hak manusia, ada tambahan syarat dalam taubatnya. Apa itu? Menyelesaikan urusan dengan orang yang bersangkutan. Ibu, usahakan kalau kita mati itu selesai dari semua masalah. Jadi usahakan selesai dari semua permasalahan dengan manusia. Karena berat. Yang lebih ngerinya
Mohon maaf Ibu ya. Orang-orang yang punya kezaliman kepada manusia itu dikhawatirkan dia akan menjadi orang muflis. Baik, kita lanjutkan. Jadi dosa kepada sesama itu membuat banyak orang itu bangkrut di akhirat. Hadisnya sering kita dengar. Hadis yang disebut dengan hadis muflis. Orang yang bangkrut. Ada di Sahih Muslim. Atadruna mal muflis? Suatu ketika Nabi pernah bertanya, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab sesuai yang mereka pahami, dan lazimnya juga ini dipahami oleh manusia secara umum. Kata para sahabat, al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Orang muflis di tengah-tengah kami adalah orang yang tidak memiliki harta benda. La dirham wala dinar wala mata'. Tidak punya dinar, tidak punya dirham, tidak punya harta, tidak punya materi dunia. Kemudian Nabi menjelaskan hakikat muflis. Innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang bangkrut di tengah-tengah umatku, ya'ti yaumal qiyamah bisolatin wa siyamin wa zakatin, adalah orang yang dibangkitkan di hari kiamat nanti, dan dia membangga-banggakan amal-amal ibadahnya yang banyak. Dia datang dengan membawa pahala salatnya yang begitu besar, pahala puasanya, zakatnya, sedekahnya, dan amal-amal yang lainnya. Namun ternyata wa ya'ti qad syatama hadza, orang itu pun datang dengan membawa dosa-dosa kezaliman. Di antaranya dosa syatam, mencaci maki orang, memfitnah, qadzafa hadza. Dia pernah menuduh orang ini dan orang itu. Dia pernah makan hartanya orang ini dan orang itu. Bahkan dia mengalirkan darahnya orang ini dan orang itu. Maka orang-orang yang dianiaya ini datang kepadanya meminta pertanggungjawaban. Berarti ini namanya apa, Bu? Hutang kezaliman. Hutang kezaliman. Ya, orang zalim kepada sesama itu kadang di dunia saja ditampakkan. Ya, hidupnya nggak bisa tenang. Apalagi di akhirat. Maka hutang kezaliman itu hanya bisa dibayar dengan pahala. Karena pada hari kiamat nanti, yauma la yanfa'u malun wala banun, harta dan anak-anak tidak lagi bermanfaat. Mau anaknya jenderal bintang 7 kah? Mau anaknya presiden kah? Mau anaknya jadi raja kah? Tidak manfaat.
maka pahala orang ini dibagi-bagikan kepada orang-orang yang dia zalimi. Ketika pahalanya habis, sedangkan orang yang terzalimi masih ada, maka diambillah dosa dan kesalahan dari orang-orang yang pernah dizalimi ini, kemudian dilemparkan kepadanya, dan akhirnya dicampakkanlah orang itu ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Sudah jatuh ketiban tangga, ya. Tangganya tangga beton, ya. Nah, inilah hakikat orang muflis. Jadi hati-hati. Dan pelajarannya bagi kita, Ibu, pahala itu bukan sekedar dikumpulkan, namun juga harus dilestarikan supaya tetap menjadi milik kita di akhirat. Ayo saja semangat ngumpulin pahala, tapi dia lupa bahwa pahala itu harus dilestarikan. Cara melestarikannya bagaimana, Ibu? Jangan menzalimi hak Allah, jangan pula menzalimi hak manusia. Bersihkan dari itu. Jangan berbuat syirik, jangan mati membawa dosa kezaliman kepada sesama manusia. Karena ini penghalang orang itu mendapatkan pahala. Pahalanya mungkin ditampakkan, tapi kemudian diberikan kepada orang-orang yang dia zalimi. Makanya, ya usahakan kalau mati itu kita bersih dari dosa syirik. Jika nanti kita mati bersih dari sangkut paut dosa terhadap sesama. Kadang yang ngeri itu, Ibu, dosa kepada sesama ini bukan sama orang lain. Kadang anak nggak akur sama ibunya sendiri. Kok bisa, Ibu, ya? Ada anak menggugat orang tuanya ke pengadilan. Kok bisa? Ada kakek menggugat cucunya. Ngeri. Yang seharusnya dengan orang-orang terdekat itu, ya harusnya kan lebih akur, lebih harmonis. Maka berhati-hati. Hati-hati dari gosip, desas-desus, qil wa qal, dari fitnah, dari kedustaan, dari menyakiti hati sesama. Tidak ada agama yang paling menjaga perasaan kecuali agama Islam. Dijaga, Ibu, perasaan dalam agama Islam itu. Dan itu termasuk akhlakul karimah. Ya kan? Contohnya bagaimana? Dalam hadis kan ada, kata Nabi, janganlah dua orang berbisik ketika dia bertiga, sedangkan orang ketiga tidak dilibatkan. Ini ada orang bertiga, yang dua bisik-bisik. Ustadz, nggak bisik-bisik kok, saya ngobrol biasa. Tapi kami berdua orang Bugis, ngobrolnya pakai bahasa Bugis. Yang ketiga ini orang Jawa, nggak ngerti bahasa Bugis, yaitu namanya podo ae. Ya, gitu. Nggak boleh.
Kenapa ibu nggak boleh? Menjaga perasaan saudara kita. Kira-kira dia bertanya-tanya gitu orang ketiga, apalagi ya berbisik-bisik, ya. Jadi A, B, C, si B sama si C ini sama-sama orang Bugis misal. Si A orang Jawa. Tiba-tiba si B ke si C, ya. Dia ngedoyongin badannya mendekat ke telinganya. Kan begitu ya? Bahasa Bugis kan banyak S-nya, ya. Ustaz gitu ya. Toib. Kira-kira si A ini nyaman gak ibu? Tidak nyaman. Nih dua orang ini ngapain ya? Jangan-jangan ngomongin aku gitu. Itu tidak nyaman, perasaannya nggak nyaman. Maka berhati-hati dari dosa zalim kepada sesama, menyakiti perasaan orang. Dijaga betul. Karena berat. Ini dosa yang tidak enteng. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Terakhir, menjadi perhatian kita bersama bahwa orang itu kalau circle-nya circle pengajian seharusnya semakin senior dalam dunia pengajian, maka harusnya dia semakin hati-hati menyakiti sesama manusia, apalagi sesama muslim, apalagi sesama muslim yang sama-sama menebarkan kebaikan, menebarkan sunnah di tengah-tengah masyarakat. Jadi harusnya semakin lama ngaji itu semakin hati-hati. Jangan gampang menjustifikasi orang. Asal lihat langsung bisa menilai. Jadi indikatornya itu. Jangan indikatornya semakin lama ngaji itu semakin peka ya di dalam menilai orang. Hanya lihat wajahnya saja sudah bisa nentuin, pasti ahli bid'ah ini. Ya. Dari mana? Emang wajah ahli bid'ah gimana? Jelek sih Ustadz, gitu. Ya. Emang jadi ahli sunnah harus cakep begitu? Ya. Anda pernah bergaul enggak? Gitu. Anda pernah tahu enggak bagaimana dia beragama? Anda pernah duduk bermajlis enggak dengannya? Anda pernah enggak berurusan uang sama orang itu? Anda pernah enggak bersafar bareng dengan orang itu? Jangan asal menilai. Nah, sebagian orang kan begitu. Semakin dia peka, mudah menilai orang, berarti semakin senior. Ibu, kalau cuma nilai-nilai orang, nggak usah ngaji juga bisa, kan begitu? Ya tidak? Di dunia ini kan yang terbanyak itu kerjaan paling menjanjikan tuh ya jadi komentator kan? Semua dikomenin. Gitu. Ustadz ini tiap ngaji batuk-batuk terus, kayaknya makan gorengan terus itu. Gitu. Nggak ngerti kesehatan tuh Ustadz itu. Ya. Kalau cuman komentar kan gampang ibu ya. Iya tidak? Ngomentarin orang yang suka terlambat. Semua bisa itu. Nggak usah ngaji. Baik. Maka berhati-hati.
Justru kita itu semakin senior belajar, semakin punya kehati-hatian dari menyakiti sesama manusia, apalagi sesama muslim, apalagi sesama ahli sunnah. Ya, tidak enteng itu, nuduh-nuduh orang itu. Ya. Jangan ngaji di tempat si fulan, itu imitasi. Ya. Yang asli itu di sini. Begitu ya. Ada satu ustadz ngisi di satu masjid. Ya. Tiba-tiba di komen, ngisi masjid kok di masjid yang campur-campur. Di situ ada sufi, di situ ada ahli bid'ah. Gitu. Di komen, tiba-tiba dia ngisi juga di situ. Ya. Kan ndak beres yang begitu ibu. Ya. Dia ngejilat ludahnya sendiri. Ya. Jadi jangan mudah menilai orang. Ya. Jangan bermudah-mudahan menilai orang. Karena berat ini. Berat. Konsekuensinya berat di hadapan Allah. Tidak peduli ibadah Anda sehebat apapun. Ya. Kalau kehormatan manusia ya begitu mudah untuk kau rusak, kau hancurkan, maka bisa sirna pahala-pahala amal soleh itu. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Nabi kan jelas ya menyampaikan di dalam hadis ini sering kita dengar, ada di Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Al-Muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi, wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Seorang muslim yang sempurna adalah yang saudara semuslimnya itu selamat dari keburukan lisan, keburukan tangannya. Wal muhajir man hajara ma nahallahu. Dan hakikat orang yang berhijrah, man hajara ma nahallahu anhu, adalah yang berhijrah dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah demikian, ibu yang dirahmati Allah. Jadi selain kita serius di dalam beristighfar, karena fadilah istighfar yang begitu luar biasa, jangan lupa kita juga berusaha menyelesaikan urusan dengan sesama manusia jika kita pernah menzoliminya terkait dengan haknya. Ya, sehingga kita ringan ketika berjumpa dengan Allah. Itu ibu ya. Ibu ada yang masih punya masalah? Segera selesaikan. Tak mau ustadz, gitu. Saking sebelnya. Ya. Ya, selesaikan bu, selesaikan. Saya sudah 3 hari ini lagi tadabur. Ya, tadabur itu saling membelakangi. Ada tadabbur, ada tadabur. Tadabaro ya tadabaru tadaburon. Beda itu bu ya. Kalau tadabbur itu menghayati, meresapi, merenungkan. Tapi ada yang dalnya panjang. Tadabaro ya tadabaru. Tadabur itu saling menduburi. Dubur itu kan di belakang. Maksudnya apa? Saling membelakangi. Saya udah 3 hari Ustadz saling membelakangi sama suami saya. Selesaikan bu. Ya. Apalagi musim hujan begini. Ya.
selesaikan. Ya. Nggak enak, punya masalah itu tidak enak. Apalagi masalah sama orang di rumah. Selesaikan. Ya, selesaikan. Apalagi sama suami sendiri, minta ridhonya. Walaupun suami yang salah, tidak apa-apa mengalah demi perdamaian, kan begitu. Nanti di sikon yang tepat bisa kita nasihati lagi. Ya kan? Sudah 20 tahun Ustaz saya mengalah terus. Barakallahu fikum. Ibu yang sudah sepuh-sepuh masih satu kasur, Bu. Tidurnya? Alhamdulillah. Beberapa nenek-nenek, kakek-kakek itu sudah gak sekasur lagi. Saya punya teman bukan di sini ya. Itu cerita, ya. Orang tua saya Ustadz udah gak sekasur. Maksudnya gimana? Jadi kamarnya masing-masing sudah. Istrinya di kamar satu, suaminya si kakeknya di kamar 2. Emang punya masalah? Enggak. Akur aja Ustaz. Tapi urusan tidur enggak mau bareng. Masya Allah. Ya, kita tidak tahu ya kondisi psikis orang itu kalau semakin tua kayak apa. Tapi harmonis romantis itu kan hak semua pasangan. Mau pasangan baru ataupun pasangan jadul gitu ya. Tetap berhak untuk harmonis, romantis begitu ya. Sedapur, sesumur, sekasur gitu ya. Barakallahu fikum. Jadi dijaga. Artinya gini, apa yang terjadi pada orang-orang sepuh itu, ya kita yang masih rumah tangga, masih muda-muda, ya dijadiin pelajaran. Kenapa bisa pisah ranjang begitu? Gitu ya. Ibu, ngorok itu suara terindah gitu. Ibu akan merasa kehilangan kalau dia sudah tiada gitu kan. Sudah dinikmati aja. Dinikmati. Baik, ya dijadiin pelajaran gitu ya, dijadiin pelajaran. Ya bagaimana menjaga keharmonisan, keromantisan gitu ya. Masya Allah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sampai di sini saja. Mohon maaf banyak iklan yang lewat. Semoga iklannya jadi pelajaran. Allahu a'lam bis-shawab. Baik ibu, sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.